Halo semuanya, balik lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial bagaimana kita membuat suatu rumus Excel yang digunakan untuk penggunaan data, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Ini sangat berguna sekali bagi kalian yang benar-benar bekerjanya di dalam bidang keuangan, terutama ini bendahara ya, atau di sekolah atau di desa dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kita jumlahin satu-satu antara uang yang masuk dan uang yang dipakai dan lain sebagainya, itu akan sulit. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat rumusnya. Ini sangat simpel dan sederhana. Oke, namun sebelum saya lanjutkan, saya pengen mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe. Jadi karena subscribe itu gratis ya. Jadi fungsi subscribe itu supaya berlangganan, dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya. Jadi kalau misalnya ada video terbaru dari saya, akan ada notifnya kepada teman-teman semuanya. Nah, kalau udah ada notifnya berarti langsung tinggal nonton. Oke, kita langsung aja. Oh iya, satu lagi jangan lupa follow juga Instagram saya di iman_budiman, double M Budimannya ya. Oke, kita langsung aja. Nah, contoh misalkan di sini saya sudah buat rumusnya dan juga sudah buat suatu aplikasi sederhana. Kita nanti akan buat ulang ya. Nah, di sini misalkan tanggal misalkan sekarang tanggal berapa ini? 17 Mei ya, 17 Mei. Jadi kita tinggal 17 kemudian garis miring 05, sorry. Nanti juga ini bisa diotomatisin ya. Nanti saya akan ajarin juga caranya. Insyaallah. 2021 ya. Enter. Nah, ini format date ini kita bisa langsung rubah, terserah ya. Nanti mungkin di next video ya, di tutorial berikutnya saya akan bahas. Nah, jadi kayak gini. Nanti untuk bahasa Indonesianya nanti saya ajarin. Misalkan uraiannya ini saldo aja ya. Ya, misalkan gini, saldo. Kemudian berapa nih? Misalkan di sini ada 1 juta. Oke. Nah, dia nih langsung otomatis masuk di saldo. Kemudian apabila kita misalkan ada uang ini, kita misalkan ada pengeluaran nih, ada pengeluaran misalkan beli ATK. ATK otomatis kan saldo itu mengurang ya, atau berkurang. Nah, kita jangan masukkan di debit tapi di kredit. Kreditnya misalkan kita pakai 150.000. Nah, dia akan otomatis teman-teman semuanya. Ketika kita masukkan di kredit, maka saldo ini akan berkurang dan di bawah juga sudah ada jumlah nominalnya. Nah, ini gimana caranya? Yuk, kita langsung aja buat dari awal. Oke, pertama kita buka dulu Excelnya ya, kita samain aja seperti ini. Ya, di sini ada, kita pakai yang ini ya. Kita copy paste aja supaya cepat. Oke, klik kanan, kemudian paste di sini. Nah, kita tinggal atur nih. Kita perlu kecil di bagian nomor. Kemudian kita rubah di bagian tanggal, kita perbesar di bagian uraian karena ini mungkin akan banyak sekali data yang akan kita masukkan. Untuk ini kita perbesar. Oke. Oke, di sini sudah. Nah, saya pengen rubah warnanya. Pengen rubah warnanya jadi apa ya? Mana nih? Nah, gini aja ya. Kemudian kita akan kasih border. Klik kanan, klik all border seperti ini. Kita perbesar sedikit di bagian judulnya, dan di bagian ini kita perbesar dikit ya. Caranya kita tinggal di blok, kemudian tarik aja. Nah, seperti ini. Nah, datanya saya pengen di tengah semua. Kita kasih nomor supaya cepat. Kita kutip satu, kemudian tinggal satu. Nah, caranya kita tinggal double klik aja. Oh, sorry, nggak bisa ya, tinggal ditarik. Mana nih? Oh iya, ini ya. Oke, kita udah punya 14 data. Nah, kemudian yang paling terpenting sekarang adalah gimana kita buat rumus antara debit, kredit, dan saldo. Ya, jadi yang pakai rumus itu hanya di bagian sini, teman-teman semuanya. Oke, saya mer and sell dulu. Kita ketik dulu jumlah. Sini. Oke, kita perbesar. Kita kasih border. Jadi yang dikasih rumus itu hanya di bagian saldo ya, dan juga di bagian bawah nih, di bagian jumlah. Jadi untuk yang debat dan juga kredit itu kita nggak usah pakai rumus teman-teman semuanya. Kita nggak usah pakai rumus ya. Oke, gimana caranya? Penasaran? Oke, tunggu sejenak. Saya berubah dulu semuanya teksnya. Saya pengennya Arial aja deh. Arial.
kayak gini ya. Oke, udah beres nih. Nah, supaya lebih beda nanti kita rubah dulu yang ini, kita kasih warna, samain aja. Kita warnanya tadi putih ya. Oke, nah seperti ini. Oke, kita udah punya data. Coba kita rubah dulu lah. Kurang bagus kayaknya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, kalau udah, jadi kita yang akan pakai rumusnya di bagian saldo, kemudian di bagian paling bawah ini. Jadi supaya nominalnya muncul. Nah, kalau yang di bagian bawah kita cukup aja kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum, kemudian kita kurung buka, kemudian kita tarik dari atas ke bawah sampai akhir yang terakhir di bagian 14 ini, kemudian kita kurung tutup. Oke, nah kalau udah gini kita tinggal ditarik aja ke pinggir. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ngikutin. Coba kita tes dulu ya. Di sini misalkan 1 juta. Berapa nih? 1 juta kurang ya. Oke, 1 juta oke ya, udah muncul ya. Kita tambah lagi misalkan. Oke, udah betul ya. Nah, sekarang kita rubah dulu format selnya karena ini berbentuknya rupiah. Kita blok dulu di bagian debit, kredit, dan saldo yang putih ini. Kemudian kita pilih ke format sini, kemudian kita more, kemudian kita pilih currency, kemudian kita pilih RV, klik OK. Nah, oke, kita coba ya, ketik misalkan 1 juta. Nah, ini udah muncul RV-nya. Jadi supaya lebih, oh ya, di bawah belum ya. Kita pilih ke currency. Oke. Kita kasih bercetak tebal yang bawah. Nah, seperti ini. Supaya pembeda dengan yang lain. Coba kita masukin lagi misalkan di debatnya, misalkan kita kasih 5 juta. Oke. Apakah nama jadi 6 juta ya harusnya? Oke, ini udah rumusnya benar. Oke, kita langsung di sini. Kita coba misalkan 500.000. Oke, kita tambah misalkan kita blok aja. Oke, rumus yang ini udah ya. Nanti kita tinggal di sini. Oke, apakah di sini juga bagus? Misalkan 100. Kita tambahin dulu, kita tes dulu ya. Oke, untuk rumus bagian bawah ini sudah beres teman-teman semuanya. Kita tinggal kasih rumus di bagian saldo. Nah, untuk mempercepat saya akan copy paste aja di sini. Ya, copy. Kemudian kita akan paste dan saya jelasin di sini ya. Pertama klik kanan, paste. Oke, saya jelasin. Di sini kita pakai rumus if sama dengan jika or itu atau. D4. Nah, D4 ini adalah sel ya, sel di bagian debit di sini. D4. Jadi nanti teman-teman semuanya tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan di bagian debitnya itu ada di kolom misalkan F1 atau F berapa, nah nanti diganti yang ini. Di sini ada logikanya D4 jika lebih besar lebih kecil, lebih besar 0. Kemudian E4. E4 itu di bagian kredit ya. Sama dengan lebih kecil lebih besar 0. Nah, nanti langsung di sini dijumlah. Sama dengan kalau misalkan di sini ada penghubung teman-teman semuanya. Perhatikan di bagian titik koma ini. Ya, kalau misalkan kalian di Excel kalian tidak bisa titik koma ya untuk penghubungnya, ganti sama koma aja. Seperti ini karena di bagian ada sebagian di Excel ya, ada sebagian di beberapa Excel itu tidak support titik koma. Biasanya itu di Office 2007 2010. Kebetulan saya menggunakan Office 2019 teman-teman semuanya. Jadi saya menggunakannya titik koma. Nah, jika sudah kita logikanya sudah kita masukkan if kurung buka jika atau ya di bagian D4 ini adalah di bagian debit lebih kecil lebih besar, ini tanda matematika ya sebetulnya. Lebih kecil lebih besar sama dengan 0, bukan sama dengan, jadi 0 titik koma. Jadi kita bandingkan dengan E4 di sini bagian kredit, sama juga kita pakai logikanya lebih kecil lebih besar 0 kurung tutup, ini sudah satu bagian. Kemudian kita langsung sum. Nah, apabila sudah ketemu, kita akan langsung jumlahkan ya. Sum itu jumlahkan, sum jumlah. Nah, sum, ingat pakai titik koma. Kalau nggak bisa titik koma berarti koma aja. Kita akan jumlahkan D4
D4. Kenapa di sini D4 D4? Karena nanti akan banyak ke bawah ya. Nah, di sini D4 D4. Nanti kalau misalkan di sini nanti akan menyesuaikan. Di sini D4, kemudian di sini D5 D5. Itu akan otomatis. Jangan lupa di sini pakai absolute. Kenapa pakai absolute? Karena supaya nanti datanya individual ya, individual. Jadi nggak sama datanya karena ini nggak mungkin sama dengan yang lainnya. Ini sel yang ke bawah itu pasti akan berbeda-beda. Makanya kita pakai D4. Nanti akan menyesuaikan sendiri teman-teman semuanya. Jika sudah, nah nanti di sini tinggal dikurangi. Ya, tinggal dikurangi. Jangan lupa kurung tutup, dikurangi, sum lagi E4 dan E4 sama. Untuk E4 di bagian pertama itu pakai absolute. Nah, caranya itu tinggal pakai dolar atau kalau misalkan kalian di sini saya hapus, tinggal di copy aja M4-nya, kemudian kita pilih F4. Nah, jadi absolute teman-teman semuanya. Ya. Jadi absolute. Seperti itu. Oke, jika sudah, mana? Kok hilang? Jika sudah, kemudian lanjut. Kemudian kita akan dimulai daripada 0, values-nya 0. Kalau udah tutup kurung, kemudian enter. Oke, di sini masih RV-nya 0. Nah, untuk mempercepat, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah. Ya, tinggal ditarik ujungnya di sini, klik, jangan lepas, tarik ke bawah teman-teman semuanya. Tarik semua ke bawah. Oke, kita akan coba apakah berhasil atau enggak ya. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat di bagian sininya itu akan otomatis mengikuti ya. Tidak terlepas daripada D4. Oke, kita coba sekarang. Misalkan di sini tanggalnya sekarang kita rubah dulu. Untuk bagian tanggal kita blok aja semuanya. Kita pilih ke bagian format cell, kemudian more number, kita pilih date. Kemudian kita pilih di sini lokasinya Indonesia. Ini udah biasanya. Ya, langsung aja pilih Indonesia. Mana nih Indonesia? Nah, Indonesia. Kemudian kita pilih yang 14 Maret ini. Klik OK. Sekarang kita coba. Sekarang tanggal 17 garis miring 05 garis miring 2021. Oke, Mei ya. Di sini misalkan di sini saldo ya. Saldo masuk mana nih? Oke, mana nih? Nggak bisa ngetik ya. Kenapa nih? Oke, kita lanjut. Tadi ada gangguan sedikit ya. Di sini kita misalkan saldo. Oke, ntar. Kemudian di debatnya kita misalkan 1 juta ya. Berapa nih? Oke, 1 juta. Oke, saldo 1 juta. Misalkan di bagian bawah lagi, kita Ctrl Z. Kita blok aja di coffee. Misalkan di 18 Mei-nya kita perlu beli ATK ya. Misalkan beli ATK alat tulis kantor. Nah, ini ya khusus yang oranye kita blok dulu. Kita pindahin ke sebelah kiri ya ratanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk beli ATK itu artinya ada pengeluarannya. Jadi kita jangan di debat. Debat itu khusus pemasukan. Nah, kalau misalnya kita ada pengeluaran, berarti kita masukkan ke kredit. Oke. Kredit misalkan kita beli ATK misalkan berapa? Misalkan 100.000 ya. Nah, dia akan otomatis. Ya, dia akan otomatis teman-teman semuanya. Jadi akan dikurangi ya. Fungsinya awas nih, absolute ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Ya, ini absolute ini atau tanda dolar ini sangat berpengaruh. Nanti kalau misalnya kita nggak pakai absolute, nanti datanya tidak tentu. Oke, saya coba ya. Sini kita hapus absolute-nya. Oke. Nah, tarik ke bawah. Tuh. Jadi minus dia. Ya, jadi minus. Jadi awas, absolute itu sangat berpengaruh teman-teman semuanya. Jangan sampai lupa. Kita coba lagi. Misalkan di bagian tanggal 18, nah sekarang 19 misalkan ya, kita tarik aja 19 Mei 2021. Ada beli ATK lagi, ini sebanyak 500.000 misalkan. Jadi tinggal 400.
Nah, kalau misalkan di sini kita beli ATK lagi, contoh di tanggal 20 Mei, misalkan di sini ada 800. Nah, ini pasti minus ya. Ini pasti minus karena dananya udah habis. Jadi minus gitu ya. Jadi ini simple banget. Jadi patokannya rumus yang tadi yang sudah saya berikan seperti ini. Awas jangan sampai membuat rumus seperti ini. Oke, saya ulangi. Jangan sampai buat rumusnya gini ya, teman-teman semuanya. Misalkan di sini karena saldo misalkan sama dengan data yang didapat, kemudian di minus bagian kredit, misalkan seperti ini ya. Nah, tuh dia kalau tarik tuh. Jadi kalau misalnya logikanya kayak gini ini salah ya. Ya, ini salah. Kenapa? Karena ada pembandingnya, harus ada pembandingnya. Kemudian harus ada juga pengurangannya, kemudian pertambahannya. Jadi kita harus lebih aktif lagi memikirkan suatu logika analisisnya terhadap pengembangan aplikasi yang akan kita kembangkan. Ini hanya sederhana aja. Mungkin nanti di next video tutorial nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang algoritma, tentang aplikasi. Jadi sebelum kita bahas ini harusnya analisis dulu ya. Jadi gitu. Nah, ini sangat berguna banget buat teman-teman semua yang bekerja di bagian keuangan. Ya, silahkan dicoba, praktekkan. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, silahkan komen aja di bawah. Saya Man Budiman, terima kasih. See you next time.